Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Madza darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Tsumma nabda'u darsal yaum bil qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawm sanata'allamu 'anit tarkib. Hari ini kita akan belajar tentang tarkib. Ismul isyarah wa dhamirun munfasilun. Isim isyarah dan dhamir munfasil. Perhatikan baik-baik ya. Isim isyarah. Apa sih isim isyarah itu? Dalam bahasa Indonesia, isim isyarah itu kata tunjuk. Seperti apa itu kata tunjuk? Seperti ini. Terus itu. Nah, itu merupakan kata tunjuk. Tapi dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu ada perbedaan antara kata tunjuk untuk mudzakkar atau laki-laki dan muannats untuk perempuan. Apa saja perbedaannya? Mari kita simak. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaannya antara isim isyarah untuk mudzakkar dan muannats, kita harus tahu dulu nih, apa saja yang dikategorikan muannats dan mudzakkar. Jadi, yang pertama yang dikategorikan muannats itu nama orang perempuan seperti Fatimah, Khadijah, lalu Aisyah, dan lain-lain. Yang kedua, kata benda yang diakhiri tak marbuthoh. Jadi kata benda juga bisa dikategorikan sebagai perempuan atau muannats asal berakhiran tak marbuthoh atau tak bulat. Nah, kalau muzakkar, yang dikategorikan muzakkar itu yang pertama nama orang laki-laki seperti Muhammad, Yusuf, Mahmud, Lukman, dan lain-lain. Nah, untuk kata benda yang dikategorikan mudzakkar atau laki-laki, yaitu kata benda yang tidak diakhiri tak marbuthoh. Nah, tapi ada pengecualian, yaitu untuk anggota tubuh manusia yang berpasangan, seperti telinga, udhunun, yadun, tangan, ainun, mata, rijlun, kaki. Walaupun mereka tidak diakhiri tak marbuthoh, tapi mereka masuk ke dalam kategori isim muannats. Ini dalam bahasa Arab itu ada hadza dan hadhihi. Dua-duanya memiliki arti yang sama, yaitu ini. Perbedaannya, hadza untuk mudzakkar atau laki-laki, kalau hadhihi untuk muannats, untuk perempuan. Contohnya, hadza abi, ini ayahku. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Hadza baitun, ini rumah. Baitun menggunakan hadza karena dia tidak berakhiran tak marbuthoh, sedangkan Ahmad dan abi menggunakan hadza karena laki-laki. Lalu hadhihi contohnya, hadhihi ummi, ini ibuku, menggunakan hadhihi karena ibu itu perempuan. Yang kedua, hadhihi Aisyah, ini Aisyah, menggunakan hadhihi karena Aisyah merupakan nama orang perempuan. Hadhihi qaryatun, ini kampung. Qaryatun menggunakan hadhihi karena kata bendanya berakhiran tak marbuthoh. Lalu selanjutnya isim isyarah atau kata tunjuk untuk itu. Itu dalam bahasa Arab yaitu dzalika dan tilka. Dzalika untuk mudzakkar atau laki-laki, sedangkan tilka penggunaannya untuk muannats atau perempuan. Perhatikan contohnya. Dzalika akhi, itu saudara laki-lakiku, menggunakan dzalika karena akhi merupakan laki-laki. Dzalika Ahmad,
itu Ahmad. Ahmad menggunakan dzalika karena merupakan nama orang laki-laki. Ya, dzalika syari'un itu jalan. Menggunakan dzalika karena syari'un tidak berakhiran tak marbutoh. Selanjutnya untuk tilka, penggunaannya untuk muannats atau perempuan. Contohnya, tilka ukhti itu saudara perempuanku. Tilka Khadijah itu Khadijah. Menggunakan tilka karena Khadijah merupakan nama orang perempuan. Selanjutnya, tilka sayyaratun itu mobil. Menggunakan tilka karena sayyaratun berakhiran tak marbutoh. Selanjutnya, dhamir munfasil. Apa itu dhamir? Dhamir itu dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Sedangkan dhamir munfasil merupakan kata ganti yang tidak bersambung. Contohnya yaitu isim dhamir yang merupakan dhamir munfasil. Selanjutnya, perhatikan tabel isim dhamir berikut beserta contohnya. Bagaimana penggunaan dhamir munfasil? Yang pertama, untuk mudzakkar ada huwa dan anta. Huwa artinya dia laki-laki, kalau anta kamu laki-laki. Perhatikan contohnya. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Menggunakan huwa karena mudarrisun itu adalah mudzakkar. Huwa tabibun, dia seorang dokter. Kalau anta tilmidun, kamu seorang guru. Atau anta muwazzafun, kamu seorang pegawai. Selanjutnya, kata ganti untuk muannats atau perempuan ada hiya dan anti. Hiya artinya dia perempuan, anti kamu perempuan. Contoh kalimatnya, hiya mudarrisatun. Ingat ya, yang tadinya mudarrisun diubah menjadi mudarrisatun karena merupakan perempuan. Jadi ditambahkan tak marbutoh di belakangnya. Toh yang kedua, hiya tabibatun, dia seorang dokter. Lalu untuk anti, kamu perempuan, yaitu anti tilmidatun, kamu seorang murid perempuan. Anti muwazzafatun, kamu seorang pegawai tapi untuk perempuan. Supaya kamu lebih paham, coba perhatikan pola kalimat berikut ya. Yang pertama, hadza abi huwa muhandisun. Ini ayahku, dia seorang insinyur. Kita lihat abi. Abi itu laki-laki ya, ayahku. Berarti dia menggunakan isim isyarah hadza dan menggunakan huwa, dia laki-laki. Muhandisun, seorang insinyur. Kalimat yang kedua, hadza Ahmad huwa tilmidun. Ini Ahmad, dia seorang murid. Ahmad menggunakan hadza dan huwa tilmidun. Keterangannya menggunakan huwa atau dia laki-laki. Lalu kalimat yang ketiga, hadhihi ummi hiya bai'atun. Ini ibuku, dia seorang pedagang. Ibuku itu seorang perempuan ya. Berarti menggunakan isim isyarah hadhihi dan dhamir hiya menjadi hadhihi ummi dan hiya bai'atun. Kalimat yang terakhir, hadhihi Fatimah hiya muwazzafatun. Ini Fatimah, dia seorang pegawai. Nah, Fatimah itu seorang perempuan, makanya dia menggunakan isim isyarah hadhihi dan dhamir hiya. Selanjutnya, perhatikan pola kalimat untuk pertanyaan berikut. Yang pertama, hal huwa fallahun? Na'am, huwa fallahun. Apakah dia seorang petani? Ya, dia seorang petani. Kita lihat fallahun. Fallahun itu untuk laki-laki. Jadi menggunakan dhamir huwa.
Nah, di situ jawabannya na'am. Berarti kalau na'am berarti benar kan dia seorang tani? Lalu jawabannya na'am huwa fallahun. Yang kedua, itu untuk dhamir anta. Hal anta Luqman? Na'am, ana Luqman. Apakah kamu Luqman? Ya, saya Luqman. Nah, Luqman ini laki-laki, jadi menggunakan anta. Karena pertanyaannya anta atau kamu, lalu jawabannya adalah ana. Kalau ditanya apakah kamu, berarti kita jawabnya ya, saya gitu. Jadi na'am ana Luqman. Nah, pola yang ketiga, hal hiya tabibatun? La hiya mudarrisatun. Apakah dia seorang dokter? Tidak, dia seorang guru. Coba kita lihat di sini. Tobibah. Tobibah itu dokter untuk perempuan karena ada tak marbutohnya di belakang. Jadi menggunakan hiya, hal hiya. Nah, dia menjawab la. Berarti nanti belakangnya bukan tobibah ya, tapi mudarrisatun. La iya mudarrisatun. Tidak, dia seorang guru. Nah, pola kalimat pertanyaan yang terakhir, hal anti muwazzafatun? La ana bai'atun. Apakah kamu seorang pegawai? Tidak, saya seorang pedagang. Lihat di sini muwazzafatun, dia berakhiran tak marbutoh. Nah, makanya menggunakan anti. Hal anti muwazzafatun, apakah kamu seorang pegawai? La, katanya. Bukan. Nah, karena dia menjawab bukan seorang muwazzafatun, bukan seorang pegawai, maka nanti jawabannya belakangnya bukan muwazzafatun lagi ya, tapi bisa kata profesi yang lainnya yang ada tak marbutohnya seperti ini. La ana bai'atun. Tidak, saya seorang pedagang. Pedagangnya tetap menggunakan tak marbutoh. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita hari ini. Nakhtatim darsanal yaum bil qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ilal liqa fil usbu'il muqbil. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.